Shalom Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita dipertemukan dalam peribadahan di hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dengan tema Misi Yesus bagi murid-muridnya. Mari kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran namanya. Kami persilahkan Bapak Ibu mengambil waktu untuk bersatu teduh. Marilah kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Panggilan berbakti kita diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai dengan selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang suci. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Dan bumi kan berseru. Setelah Tuhan nafas
Suci-suci Engkau ya Tuhan, kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagimu. Biarlah segenap yang bernafas selalu memuliakan-Mu dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami datang Tuhan pagi hari ini dengan segala rindu hati kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Maha besar Engkau Allah kami yang hidup, yang bertahta sekarang sampai dengan selama-lamanya. Engkau yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan keselamatan, pengharapan buat kami semuanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kami datang Tuhan, pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, untuk kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi dan maha suci. Terpuji sangat Engkau Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun atas segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan kami dan layakkan kami untuk boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan peribadahan hari ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal, tengah, hingga akhirnya. Kami rindu Tuhan, Kau bersabda kepada kami, Kau memberikan berkat-berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan melalui setiap pujian firman Tuhan yang disampaikan di dalam kehidupan kami hari ini ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan sembah kami, puji kami hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Seperti ada tertulis, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada seluruh bangsa, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kita dipilih dan dikuduskan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan terguncangkan sampai selamanya, sampai selamanya.
Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mari kita akan masuk. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Adi Cahyono. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti maksud dan rencana. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengambil waktu untuk kita berdoa, untuk kita mempersiapkan diri saat kita masuk dalam bagian firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan Tuhan, saat kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami sungguh merindukan, biarlah Engkau sendiri yang boleh berkarya dalam setiap hati kami, untuk kami boleh semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan setiap hidup kami, setiap hati kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketemu lagi sekalipun kita masih dalam suasana
pandemi ini, tapi saya sungguh merindukan supaya kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya tetap memiliki sukacita bersama dengan keluarga untuk bersama menaikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian. Dan hari ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan sekalipun Anda berada di rumah. Kami sungguh rindu untuk kami memberikan yang terbaik pelayanan kami bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kemuliaan nama Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya diteguhkan bahwa semua yang dinubuatkan dikenapi. Kemudian Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka supaya mereka semakin dikuatkan percaya mereka akan kitab suci yang telah menubuatkan. Dan yang ketiga, bagaimana ketika Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya kembali kepada panggilannya. Di minggu ini kita akan belajar tentang misi Yesus bagi murid-muridnya. Apa yang sedang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan murid-muridnya, bagi kehidupan saudara dan saya pada masa sekarang ini. Bahwa misi Tuhan Yesus datang ke dunia telah digenapi seluruhnya. Ketika Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin membuktikan kesetiaannya kepada murid-muridnya. Dan sebelum kenaikannya, Tuhan Yesus ingin mempertegas kembali kesetiaannya kepada murid-muridnya melalui penyertaannya. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus ingin memberikan amanat kepada murid-muridnya bahwa pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Tidak boleh terhenti dan tidak boleh berhenti. Dan murid-muridnya harus menjadi saksi atas semua yang telah Tuhan Yesus nyatakan, dan mereka sendiri telah melihat, mereka sendiri telah mengalami perjumpaan kembali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka bahwa Tuhan Yesus merindukan untuk mereka mengalami pembaharuan komitmen dalam kehidupan mereka. Mereka semakin diteguhkan, mereka semakin diyakinkan, mereka semakin dikuatkan bahwa Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah menampakkan diri kepada mereka, bahwa Yesus yang hidup, yang menyertai kehidupan mereka sekalian. Bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-49 menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita melihat apa yang rindu dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki terhadap murid-muridnya berkenaan dengan misi Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-49 bagian firman Tuhan mengatakan, kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bagian firman Tuhan jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Dari semua yang telah mereka lihat, dari semua yang telah mereka dengar, dari semua yang telah mereka alami saat bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika pernah mereka memberikan hal yang tidak menyenangkan kepada Tuhan Yesus sekalipun, bagaimana Tuhan Yesus kemudian ketika menampakkan diri, Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat kepada kehidupan murid-murid bahwa kamu adalah saksi dari semua ini.
Bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya, mereka yang telah mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan mereka bersama dengan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, bagaimana ketika Tuhan Yesus memilih mereka, bagaimana ketika mereka hidup bersama dengan Yesus, bagaimana ketika kemudian mereka mengalami masa sulit, ketika Tuhan Yesus harus ditangkap, Yesus harus diserahkan, bahkan ketika satu di antara mereka yang menjual Yesus. Ada pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami bersama dengan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya mereka menjadi saksi dari semua ini. Saksi dari seluruh perjalanan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian kepada murid-muridnya, bukan tanpa alasan, bukan tanpa maksud. Kalau kehidupan kita sekarang ini, banyak di antara kita yang kemudian kita memforward berita-berita yang masuk ke handphone kita tanpa kita mengecek kebenarannya. Sehingga terkadang justru berita yang kita sebarkan bukan sebuah berita yang sebenarnya, tapi berita bohong yang justru kemudian menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini, bahwa Yesus melihat murid-muridnya telah bersama dengan dia, bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah mengalami begitu banyak pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka supaya mereka yakin betul bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit. Yesus hidup dari antara orang mati. Dan ini yang harus diberitahukan kepada banyak orang, bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus hidup dari kematian. Yesus merindukan murid-muridnya, dia yang adalah saksi hidup dari kebangkitan Tuhan Yesus. Di antara begitu banyak orang yang telah melihat, karena Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus memperlihatkan dirinya kepada mereka. Bahkan ketika muridnya, ketika Thomas meragukan, sungguhkah Yesus telah bangkit? Bagaimana ketika dia ragu dan ketika Yesus mengulurkan tangannya, barulah kemudian Thomas percaya. Ada begitu banyak hal yang menjadikan keraguan dalam kehidupan kita akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak hal yang menjadikan kehidupan kita mengalami keraguan tentang ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bahwa Tuhan Yesus merindukan murid-muridnya untuk mereka menjadi saksi dari apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka dengar dalam kehidupan mereka dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Supaya mereka sungguh-sungguh menceritakan sebuah kebenaran. Mereka menjadi saksi atas kebenaran yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-49 bagian A, ayat 49 bagian A dari Lukas pasal yang ke-24 dikatakan,
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya ketika Kristus akan naik ke surga, bahwa Kristus menjanjikan, dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Allah akan mengaruniakan Roh Kudus yang berkarya melalui kehidupan mereka sekalian. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kehidupan mereka untuk terus memberitakan tentang berita pertobatan dan berita pengampunan dosa bagi semua orang. Yesus merindukan murid-muridnya untuk mereka menjadi saksi, karena mereka yang sudah hidup bersama dengan Yesus, mereka yang sekian lama telah hidup melayani bersama dengan Yesus, mereka adalah saksi bagaimana ketika Tuhan Yesus ditangkap. Mereka adalah saksi bagaimana ketika Tuhan Yesus disalibkan. Mereka adalah saksi bagaimana ketika Tuhan Yesus dikuburkan. Dan mereka adalah saksi bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa Allah menjanjikan akan mengaruniakan Roh Kudus yang akan menolong mereka, yang akan memimpin mereka, yang akan memampukan kehidupan mereka untuk mereka tetap setia di dalam memberitakan berita pertobatan, di dalam memberitakan berita pengampunan dosa, untuk mereka tetap dipimpin oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-49 bagian B. Ayat 49 bagian B dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang ketiga, bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka tetap tinggal di kota itu sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Untuk mereka menunggu supaya Allah menyatakan dirinya atas kehidupan mereka. Bahwa manusiawi kita cenderung lemah dan seringkali ketakutan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan keberanian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itulah bagaimana Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan Allah akan mengaruniakan kuasa dari tempat yang tinggi, supaya dalam kehidupan murid-muridnya tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka. Manusiawi mereka sangat lemah. Bagaimana ketika Petrus harus menyangkal Yesus? Bagaimana ketika Yudas menjual Yesus? Bagaimana ketika Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Yesus sebelum dia melihat luka di tangannya? Manusiawi kita seringkali begitu lemah. Ketakutan dalam kehidupan kita jauh lebih besar, kekhawatiran kita jauh lebih besar. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kuasa Allah akan dinyatakan kepada kehidupan mereka sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ingin dimaksudkan dari kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya? Apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya?
Bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya menjadi saksi akan kebenaran yang telah mereka lihat sendiri. Saksi yang benar dari sebuah peristiwa yang mereka lihat, peristiwa yang mereka alami sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus mengaruniakan kuasa Roh Kudus atas kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka melayani Tuhan, tidak lagi berdasarkan kemampuan manusiawi mereka, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka sekalian. Hal yang sama yang dirindukan oleh Yesus bagi kehidupan saudara dan saya sekarang ini. Supaya kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita menjadi saksi-saksinya. Supaya kehidupan kita menceritakan kasih Allah. Kehidupan saudara dan saya menceritakan tentang anugerah Allah. Tentang keselamatan yang dianugerahkan bagi kehidupan saudara dan saya. Supaya kehidupan kita percaya bahwa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati sepenuhnya untuk kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan dalam kehidupan kita, tidak lagi berdasar kepada kemampuan kita, tetapi sebuah kesadaran bahwa Allah yang menganugerahkan semuanya itu bagi kehidupan saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan, tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan dari diri kita, karena semuanya berasal dari Allah, semuanya bersumber dari Allah, dan Allah merindukan supaya saudara dan saya menjadi saksinya. Saudara dan saya akan dianugerahkan kuasa Roh Kudus yang akan menolong, memimpin kehidupan saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memiliki pengalaman yang sungguh luar biasa bersama dengan Dia. Pengalaman iman inilah yang harus kita bagikan supaya banyak orang akan mengalami pembaharuan dalam kehidupannya. Kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saudara dan saya tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan saudara dan saya saksikan? Ketika saudara dan saya tidak sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimana kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang akan kita saksikan kepada orang lain? Tetapi Yesus merindukan supaya saudara dan saya, kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Dia, supaya kita menjadi saksinya. Kehidupan kita menceritakan kehidupan Dia, kematian, kebangkitannya sebagai penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan. Pengalaman iman ini yang harus kita bagikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali terlalu mudah untuk kita menjadi takut, untuk kita memberitakan kabar baik ini bagi kehidupan orang lain. Oleh karena kita seringkali tidak tahu apa yang harus kita bagikan, oleh karena kita tidak pernah mengalami pengalaman iman bersama dengan Dia. Minggu depan kita akan belajar tentang Yesus memberkati murid-muridnya. Kita akan belajar bagaimana Yesus akan bekerja, berkarya dalam kehidupan saudara
dan saya. Saya rindu dalam sebulan ini untuk kita terus bersama belajar tentang karya Tuhan Yesus Kristus bagi umatnya, bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau boleh memanggil, memilih kehidupan kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Engkau, untuk kami menceritakan tentang pengampunan penebusan dosa dalam kehidupan kami, tentang anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Kami sungguh merindukan setiap umat Tuhan, kami merindukan setiap orang-orang percaya, kami merindukan siapapun yang boleh melihat hal ini, melihat tayangan ini, untuk Engkau yang boleh berkarya memakai setiap kehidupan mereka untuk mereka mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Engkau. Untuk mereka sekalian mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka. Engkau menjadikan mereka saksi-saksi-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh merindukan berita-berita pertobatan, pengampunan dosa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh didengar semua orang, supaya mereka pun beroleh anugerah Tuhan, keselamatan, kehidupan kekal oleh karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Bahwa Allah punya misi melalui kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi saksinya. Kehidupan saudara dan saya menceritakan tentang kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan kelahirannya ke dunia ini. Supaya orang boleh mendengar, orang boleh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap stay at home, tetap tinggal di rumah.